anugerah. Allah memilih kita, Allah menggiring kita, Allah membawa kita ke dalam majlis yang dimana Nabi SAW mengatakan salah satu taman syurganya Allah ya majlis ilmu, ya majlis zikir, ya majlis salawat. Maka hari ini Allah izinkan kita duduk bersama-sama di taman syurga. Mudah-mudahan Allah izinkan kita di taman syurga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Saya mau tanya, datang ke tempat seperti ini kira-kira senang apa? Gembira apa? Apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita gembira? Berkah, kebuli. Hah? Tapi ada yang bikin kita nih lebih bergembira. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam perkumpulan yang disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi, Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni sama Allah. Ini keuntungan besar. Tidak ada kebahagiaan melainkan ampunan dosa dari Allah. Kalau kita ngumpulin dosa banyak, saya mau tanya di sini, kira-kira datang ke Albil bawa dosa apa? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, benar, ngaku, jujur. Alhamdulillah. Orang sini doang banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana mah astagfirullah. Kali bangga banget gitu punya dosa, alhamdulillah. Dosa saya mah banyak. Kalau kegembiraan yang ada, setiap yang baik diangkat oleh Allah, yang buruk ditutup sama Allah. Hari ini semua aib kita ditutup sama Allah. Gak ada satupun yang dibuka sama Allah. Allahumma yang tadi sholat subuhnya telat, Allahumma tadi sholat subuhnya telat jam 8. Saya kan bukannya su'dzon, husnudzon. Mungkin malamnya capek, ketiduran, ya jam 8 bangun. Itu kan aib. Coba satu aib, satu bisul. Kebayang muka kita penuh sama bisul. Kadang zuhur kita lewat, kadang subuh kita nggak sama sekali. Tapi hari ini kenapa? Allah selamatin kita, Allah semua, Allah tutup aib kita. Kenapa? Karena Allah menginginkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ridha dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Allah ridha untuk umat. Tidak pernah satupun doanya Nabi ditolak oleh Allah. Sampai Nabi ditanya, saking sayangnya Allah kepada Nabi, ditanya, Jibril tolong tanyakan kepada kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang raja apa ingin menjadi seorang hamba? Jawab sama Nabi, nggak mikir, nggak bilang ya Allah saya istikharah dulu, enggak. Ya Allah coba saya rembukin dulu sama keluarga, enggak. Kilo gede-gede mungkin itu mau diganti jadi emas buat diriku ya Rasulullah, kenapa kau tolak? Apa jawabannya? Jika aku memilih menjadi seorang raja, maka kasih sayang Allah cukup cuma sampai di dunia. Tapi aku menjadi seorang hamba, Allah akan memberikan kasih sayangku baik di dunia dan di akhirat, dan umatku mendapatkan rahmat dari Allah. Cuma kita minta sama Allah, mudah-mudahan 2024 negara kita jauh lebih baik. Allah berikan kita pemimpin yang baik. Saya nggak membahas politik dan saya nggak pernah berpolitik. Kecuali saya dipaksa, saya lakukan. Ya itu kan usulan aja ya kan? Paham ya? Yang nggak paham tolong angkat tangan ke kamera. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad atas terciptanya Nabi Muhammad SAW. Bib, itu kan anugerah rahmat. Hubungannya apa sama kelahiran Nabi? Hubungannya apa sama maulid Nabi? Merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan.
Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti rahmat Allah, sesosok manusia yang setiap doa ada hamba Allah yang ada di dalam doanya, ada setiap umat yang ada di dalam doanya. Ada yang bilang, mau ngapain terlalu memuliakan Muhammad? Nggak pakai nabi lagi ngomongnya. Songong nggak? Tapi biarin aja, kan kita lihat orang yang berilmu belum tentu memiliki tapi orang yang berakhlak sudah pasti memiliki. Kalau ada yang bilang menyatakan bahwa kita ini sama sama Nabi Muhammad, mau ngapain terlalu memuliakan? Ini mau ngomong monyet, mau ngomong kebo nih. Saya pilih ini ya. Kebo ya. Kalau monyet kan kesian loh. Ya kebayang aja, monyet aja tuh masih bisa kita omongin loh. Apalagi manusia model kayak kita. Kebo makan apa enggak? Kita. Kebo tidur. Kita. Kebo mandi. Kita. Kebo kerja. Kita. Yang bikin beda kita sama kebo apa? Nah disebutin semuanya sama. Yang bikin beda apa? Sholat. Saya nggak kebayang kalau kebo dikasih waktu buat sholat, sorga penuh sama kebo, kita nggak kebagian. Demi Allah, lah diamnya aja tikir itu kebo, napasnya tikir, berdoa kepada Allah, meminta, ngikutin apa kata majikan. Bisa kebayang kita lupa kalau kita di kebo bisa sholat habis, kita nggak ada tempat Pak. Tapi kadang manusia udah dipecut dengar azan, nanti nggak mau sholat. Udah tahu nyari pahala banyak, amalnya banyakin, sedekah banyakin, gak mau juga. Tapi tiba-tiba begitu doa, ya Allah panjangkan umur kami. Model kayak kita dibanyakin, panjangin umur, bikin kebek dunia doang. Cuman bikin sesak Kiai, maafin, bener-bener. Maaf, beribu maaf. Bib, kita kan juga manusia. Iya, kita manusia benar. Kalau dikatakan ya ayuhan nas ya kita. Tapi kalau dikatakan hamba, saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab. Ayo, kan katanya hamba Allah nih. Ayo jawab, kata siapa kita hamba Allah? Karena kita kepedean, sadar diri, oh kita adalah seorang hamba. Ciri-ciri seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Siapa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebut seorang hamba di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Allah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa yang dikatakan hamba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.